Bang Mir, tadi Anda menyebutkan bahwa ada rasa kemanusiaan yang disakiti di saat Anda merasa bahwa ada satu kelompok yang merasa tersingkir dari rumah besar NKRI. Iya, itu yang saya tangkap, atau juga saya tidak sampaikan ini perasaan saya dan perasaan teman-teman sehingga banyak air mata tertumpah kemarin. Pada saat Ahok kalah kemarin, kita adem-adem aja, tidak ada sampai seperti itu. Kita terima sebagai hasil demokrasi. Tetapi persoalan ini kita menangkap bahwa prosesnya sebelum keputusan itu muncul pada tanggal 5 Mei, itu ada aksi 505. Bahkan Amin Rais memobilisasi dan sebagainya, mendesak, menekan dengan ancaman. Jadi harus dihukum seberat-beratnya. Jadi kalau Pak Husni Umar tadi katakan apa seperti itu, rasanya tidak. Sebelum keputusan itu muncul sudah ada aksi seperti itu untuk mengintimidasi hakim dan semacamnya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa rasa keadilan yang kami rasakan itu benar-benar sudah sangat terluka, sudah sangat tertusuk dalamnya. Kami menerima kekalahan Ahok, tetapi ketika dia diseret ke dalam jeruji besi, bagi kami negara ini sudah roboh hukum. Bagi kami keluarga besar Indonesia ini bukan satu lagi. Bagi kami merasa tidak dalam rumah besar Indonesia. Sehingga kearifan kita sebagai sebuah keluarga itu seolah-olah saling kalah mengalahkan, habis menghabisi. Inilah yang terasa saat ini. Maka kalau itu jadinya, maka saya bisa bayangkan Indonesia ini seperti apa. Amin Rais sangat membenci Ahok sebegitu kerasnya. Masakan saya tidak boleh melakukan hal yang sama kepada dia? Masakan pendukung Ahok tidak boleh sama seperti dia? Sehingga aksi dan reaksi akan terus bergulir menjadi eskalasi yang pada saat titik tertentu negara ini akan hancur berkeping-keping. Nah, sebenarnya itu yang saat ini tengah dikhawatirkan. Bukankah seharusnya MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada masyarakat yang merasa tersingkir dan masyarakat yang masih merasa belum puas dengan vonis 2 tahun penjara oleh Ahok. Sudahlah, kita satu bangsa, satu negara, kita asaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Pak Amir? Iya, dalam sikap dan pandangan keagamaan kita menyebutkan jauh-jauh sebelumnya kita sudah pikirkan ini. Apa yang kita pikirkan, jangan karena hanya persoalan seorang anak bangsa ini kita tercabik-cabik rasa kemanusiaan dan rasa keadilan kita. Nah, disitulah perannya, disitulah signifikannya penegakan hukum. Satu. Yang kedua, yang saya mau katakan adalah bahwa ya logika kita mengatakan justru penegakan hukum itu untuk menegakkan rasa kemanusiaan yang ribuan jutaan di belakang itu. Maksud saya adalah seorang anak bangsa ini harus mengorbankan rasa kemanusiaan dan keadilannya untuk memikirkan jutaan kemanusiaan lain. Jangan sampai jutaan ini mencari hukum sendiri. Itu loh yang saya mau katakan. Oke. Karena apa? Karena kalau masyarakat mencari jalan hukum sendiri, saya juga punya perasaan loh. Ketika agama saya dibegituin, saya kira Bang Sinaga juga begitu. Kalau agamanya kesehina kan pasti perasaannya akan runtuh. Nah, dalam konteks itulah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka instrumen hukumlah jawabannya. Menurut saya itu yang paling arif, itu yang paling bijak. Kita nggak bisa cari-cari alasan lain gitu loh. Nah, ya, itu yang kedua. Bentar. Yang ketiga, tolong saya masih kesempatan. Yang ketiga itu adalah bahwa urusan bangsa ini banyak sekali. Jangan kita mengorbankan, jangan kita menghabiskan energi, ya, karena persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah diselesaikan secara hukum. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita putusan hukum ini ya harus kita hargai, apresiasi, jangan kita perdebatkan. Karena urusan perdebatan hukum itu di luar sono sebelum masuk ke pengadilan. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman pengacara Ahok loh. Para ahli kan sudah dibawa ke sana memberikan pendapat hukum. Oke. Tapi ketika diputuskan oleh majelis, kita berharap ya diterimalah dengan legowo. Bang Bir, apakah Anda menyebut bahwa aksi lilin 40 hari merupakan aksi balasan dari aksi-aksi demonstrasi sebelumnya? Tidak, kita tidak pernah membalas sebuah aksi 411, 212, 505 kemarin kita tidak membalas.
Ini bicara tentang rasa, ya. Jadi semua mengalir begitu saja, ya. Ya seperti ada orang, katakanlah orang sakit, kerabat kita, karena kita tahu, kita datang menjenguk. Atau ada yang meninggal seperti itu. Nah, saya kira teman-teman yang kemarin itu memiliki rasa bahwa melihat persoalan ini bukan persoalan hukum semata. Tapi ada rasa kemanusiaan yang terkoyak, ada rasa keadilan yang tersingkirkan. Karena apa? Prosesnya itu tidak secara normal di dalam proses hukum. Ya, Ahok disangkakan langsung tersangka itu dalam tempo yang sangat cepat. Oleh karena ada tekanan itu tadi, 411, 212, dan terakhir sebelum diputuskan, Amin Rais CS dan sebagainya itu 505 mendatangi gedung MA untuk menekan dan sebagainya. Nah, boleh dong kita merasa, kalau tadi Pak Amir saya mengatakan ini proses hukum kita hormati. Tapi jalan proses hukum itu telah dipaksa membengkok. Tidak lurus lagi. Itulah yang kita rasakan. Sehingga hakim ketika memutuskan itu, dia mendengar suara yang begitu menakutkan. Sehingga dia sebagai hakim yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kita bisa melihat bahwa dia memutuskan itu tidak berdasarkan hati nurani dan ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, baik. Pak Musti Umar, rupanya ada kedua belah pihak yang sampai saat ini masih belum move on, masih tersakiti. Bagaimana kita caranya untuk mempersatukan ini lagi agar sudah selesailah sampai di sini? Ya, jadi memang kedua belah pihak ini, baik dari pihak ya yang banyak ini, mereka merasa tidak puas karena terlalu ringan putusannya, begitu juga. Sementara di sisi lain merasa ini disisihkan, merasa apalah, itu perasaan semuanya. Tapi pada akhirnya sebagai bangsa itu kita harus mengutamakan kepentingan yang terbesar. Kepentingan apa sekarang ini? Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, kemudian kita bersatu. Dan masalah yang paling fundamental itu adalah ketidakadilan di negeri ini kan Pak. Coba bayangin sekelompok kecil menguasai ekonomi sedemikian hebatnya, mayoritas itu terpinggirkan. Jadi kalau Pak Sinaga mengatakan ada perasaan tersisih, terpinggirkan, ini yang demo itu yang jutaan orang itu lebih tersakiti mereka Pak. Saya suka ke lapangan itu di Jakarta aja masih banyak orang gantian tidur ya, gantian tidur. Jadi ini perasaan-perasaan yang tidak selesai. Maka di sini tugas pemerintah, pemerintah menjembatani perasaan-perasaan tadi ini hingga kita tetap berada dalam kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Baik. Yang penting adalah kita semua sebagai warga Indonesia berada dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bagaimana yang tadinya berbeda pendapat, yang tadinya kedua belah pihak merasa tersakiti. Saat ini mungkin apa yang ditetapkan oleh hakim, vonis 2 tahun penjara ini telah melalui berbagai pertimbangan hati nurani, memikirkan kondisi sosial politik juga yang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Harus bisa kita terima, masih ada proses hukum hingga putusan ingkrah, putusan hukum tetap, dan kita akan masih terus mengawal dan masih akan menunggu hal tersebut. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.